Usai 11 hari pencarian, polisi akhirnya menemukan tersangka pembunuhan penjual gorengan berusia 18 tahun di Padang Pariaman berinisial NKS. IS yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi sejak 16 September 2024 melarikan diri ke hutan dan terus berpindah tempat hingga polisi membutuhkan beberapa waktu sebelum meringkusnya. Bersama masyarakat setempat, tim gabungan, anjing pelacak K9, dan drone, aparat keamanan menyisir hutan 2x11 kayu tanam. Meski sempat terkendala medan, namun aparat keamanan akhirnya berhasil menangkap IS di sebuah rumah kosong pada Kamis 19 September 2024. Lantas, bagaimana perjalanan polisi mengendus jejak IS hingga akhirnya bisa menangkapnya? Semua bermula saat korban melakukan rutinitasnya berjualan gorengan pada Jumat 6 September 2024. Hari itu hujan dan korban yang biasanya pulang sekitar pukul 6 sore tak kunjung tiba di rumah. Keluarga dan warga setempat pun melakukan pencarian dari Jumat malam hingga Sabtu 7 September 2024 dini hari dan tak membuahkan hasil apapun. Hingga akhirnya pada Minggu 8 September 2024, warga bersama aparat keamanan menemukan barang milik korban di semak-semak. Tak jauh dari penemuan barang milik korban, polisi menemukan jenazah korban berada terkubur di dalam gundukan tanah dalam kondisi tak berbusana. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, terdapat kesaksian yang menyebut bahwa IS nampak membuntuti korban pada hari kejadian, tepatnya Jumat 6 September 2024. Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra menyebut, terdapat keterangan saksi yang menyebut bahwa IS membuntuti korban saat korban berjalan menuju rumahnya. IS juga diketahui sering lewat di depan rumah korban. Usai jenazah korban ditemukan, IS juga menunjukkan gelagat yang tak wajar dengan keberadaannya yang tiba-tiba menghilang. Saat menyisir hutan, polisi turut menemukan sandal dan pakaian yang diduga milik IS pada Jumat 13 September 2024. Berdasarkan berbagai keterangan, fakta di lapangan, dan bukti yang ditemukan, polisi pun akhirnya membidik pencarian terhadap IS. Jejak baru pun ditemukan 2 hari kemudian pada Minggu 15 September 2024. Hari itu, polisi menemukan tas berisi sejumlah perlengkapan pribadi seperti pakaian, peralatan tidur, dan lainnya yang diduga milik IS. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu A.A. Regi menyampaikan, pihaknya juga menemukan KTP milik ayah IS di tas tersebut. Tas itu ditemukan oleh polisi di tempat yang diduga menjadi lokasi persembunyian IS. Namun, karena IS warga setempat yang lebih memahami medan, ia pun berhasil melarikan diri dari aparat dan lokasi persembunyiannya itu. IS pun selalu berpindah-pindah dalam pelariannya. Pengakuannya berpindah-pindah. Khususnya di rumah itu sejak kapan? Berpindah-pindah. Jadi malam ini di rumah ini, kemudian besok di tempat lain gitu. Itu di rumah anggota keluarga siapa? Rumah kosong. Berdasarkan berbagai penemuan barang bukti, fakta, dan keterangan saksi, polisi pun akhirnya menetapkan IS sebagai tersangka. Meski telah menetapkan IS sebagai tersangka, namun polisi saat itu belum kunjung menemukan keberadaannya. Kami lakukan penyelidikan yang intensif dan dari keterangan saksi dan fakta-fakta di lapangan untuk terduga pelaku inisial IS sudah bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Tersangka ini yang sudah kami tetapkan adalah warga sekitar sendiri. Mungkin sedikit banyaknya dia sudah menguasai medan. Namun tetap itu tidak menyurutkan tekad kami yang tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mencari tersangka. Tentunya setelah kita tetapkan tersangka ada prosedur-prosedur yang harus kami lalui dulu sebelum kita terbitkan DPO. Namun tetap setelah kami tetapkan tersangka, kami akan melakukan upaya yang intensif dalam pencarian tersangka. Di tengah pencarian dan penyisiran hutan pada Kamis 19 September 2024, tim aparat gabungan mencurigai salah satu rumah kosong yang ditinggal penghuninya.
Selama ini, polisi sudah melewati rumah itu dan merasa tak ada hal yang mencurigakan. Namun, hari itu pintu rumah kosong tersebut terbuka dan barang-barang di dalamnya berserakan. Polisi akhirnya memeriksa rumah itu sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, dan benar saja, IS rupanya tengah bersembunyi di loteng atau atap rumah. Adapun rumah kosong itu terletak di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman. Jarak rumah itu hanya beberapa kilometer dari lokasi ditemukannya jenazah korban. Polisi pun segera mengamankan IS ke Mako Polres Padang Pariaman untuk menghindari amukan massa. Penyidik kemudian menginterogasi IS untuk mendalami motif dan keterangan lainnya. Dari penyelidikan sementara, IS mengaku dirinya melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban. Faisal menyebut pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk membuktikan apakah ada keterlibatan pelaku lain atau tidak. Faisal dan jajarannya juga masih mendalami perbuatan mana yang dilakukan terlebih dahulu oleh IS terhadap korban. Pengakuan sementara benar, ya tersangka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Itu satu orang atau ada temannya yang dibunuh? Sementara 1 orang. 11 hari pengejaran tersangka akhirnya membuahkan hasil. Di dalam sebuah loteng rumah kosong di tengah hutan, tersangka IS bersembunyi dari pencarian aparat dan berakhir menyerahkan diri tanpa perlawanan. Masih banyak anak tangga yang harus dilalui untuk mengusut kasus ini seterang-terangnya. Itu tadi kronologi terkait perburuan tersangka pembunuhan penjual gorengan di Padang Pariaman. Untuk menemukan informasi terbaru lainnya, simak terus kanal YouTube Kompas.com.